memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang terang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru sekalian karena telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas yang harus saya kumpulkan dalam calon penggerak ini. Jadi budaya positif ini berada pada muka 1.4 bersama saya Ismawati, calon penggerak angkatan 11 dari PKA Islam Al-Farahua. Sebelum kita mulai materi ini, karena ini kan seperti yang mungkin kita semangat dulu ya, semangat. Coba saya tes dulu semangatnya semua. Tepuk semangat. Hore, hore, hore. Semangat. Ya, alhamdulillah ternyata semua masih semangat. Nah, sekarang saya ingin ibu juga melatih fokusnya. Jadi kalau sekarang kita mau tepuk fokus dulu ya, Bu. Coba mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Saya sebagai calon penggerak di sini dan sebagai orang yang merasa beda, aku sebenarnya hebat. Jadi saya di sini sebagai orang yang ingin belajar bersama-sama dengan ibu sekalian untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang saya telah dapatkan di pendidikan calon penggerak ini. Sebelum kita memasuki materi, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang apa itu budaya positif? Mungkin ada dari rekan-rekan ini yang bisa memberikan pemahamannya tentang apa itu budaya positif, tentang di pikiran tentang budaya positif itu. Iya. Kalau menurut saya budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau pembiasaan yang dilakukan tiap hari. Iya, yang berpihak pada anak. Iya, yang biasa dilakukan contoh pada saat datang ke sekolah, biasanya anak-anak saling dulu terhadap ibu gurunya, atau pada saat di depan kelas mengucapkan salam seperti itu. Iya. Ya betul sekali Bu. Jadi apa yang Ibu Guru sampaikan itu sudah betul. Mungkin ada dari teman-teman lain yang bisa mendeskripsikan tentang apa itu budaya positif. Ya, silakan Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pemahaman saya, budaya positif adalah datang ke sekolah tepat waktu, saling membantu teman yang membutuhkan, berbicara sopan dan baik terhadap semua orang yang ada, baik anak didik maupun teman-teman guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya sangat luar biasa. Jadi ya bagus sekali tadi pemahaman Ibu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah itu yang sifatnya positif itu yang termasuk budaya positif. Seperti tadi yang Ibu Guru bilang ada kedisiplinan, kemudian ada saat di mana anak-anak mentaati aturan yang ada di sekolah. Kemudian dalam kelas dia membuat keyakinan kelas sendiri
motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi di mana kita bisa mengetahui apa motivasi ada di kita secara intrinsik, khususnya untuk siswa kita yang ada di sekolah ini. Jadi kita juga memiliki kewajiban yaitu meningkatkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Baiklah. Sebelumnya di sini ada kata pengantar tentang budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi kita itu berfokusnya pada anak didik, dimanapun itu kita harus fokuskan yang utama anak didik kita. Dalam konsep Dewantara, pendidikan itu seperti Hajar Dewantara bukan hanya mentransfer ilmu, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan di bangku kuliah, kita terapkan ke anak didik. Bukan hanya itu. Jadi kita selain mentransfer ilmu, kita juga membentuk karakter anak didik kita. Bagaimana supaya anak kita itu menjadi manusia yang bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi orang lain. Kemudian menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung dan membudayakan sekolah mereka memberikan pendidikan yang diinginkan. Jadi sebelum kita terapkan budaya positif itu ke anak didik kita, sebaiknya kita harus memulai dari diri kita dahulu, karena tidak mungkin anak-anak akan mencontohi kita yang kurang positif. Jadi anak-anak itu akan melihat kelakuan-kelakuan yang ada pada ibu gurunya dan dia akan meniru hal-hal positif itu. Baik, itu kita lanjutkan lagi. Jadi pada dalam materi ini ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif yang akan saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama itu ada tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin positif. Keenam, kebutuhan dasar manusia. 7, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, kedelapan, segitiga restitusi. Jadi saya akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan konsep yang ada di atas ini. Jadi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di kurikulum Merdeka kita biasa mendengar kata ini ya Bu, paradigma baru. Nah, jadi dari sini sebelumnya ada pembelajaran KTSP atau FPPH. Nah, di paradigma baru ini seperti kurikulum Merdeka, jadi pembelajaran ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi Mandela untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata-kata berdiferensiasi. Kira-kira itu pemahaman itu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bisa mungkin ada kebutuhannya sesuai dengan minat anak. Jadi perlu kita sebagai guru memahami kebutuhan, memahami karakter anak seperti itu. Terus kita memberikan pembelajaran karena anak-anak itu tidak sama semua kebutuhannya. Mungkin anak-anak ada yang condong mewarnai, ada yang mau bermain Lego. Jadi sekarang itu tugasnya kita sebagai guru, kita hanya mendampingi anak menemukan apa yang dia mau. pelajaran yang ada di kelas itu untuk
memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Ya. Jadi salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Kebutuhan belajar anak-anak di sini yang dijelaskan dalam berdiferensiasi atau berdiferensiasi. Dari berdiferensiasi ini kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mana profil pelajar Pancasila yang sering kita dengarkan itu yang mengikuti apa saja ya? Ada yang profil pelajar Pancasila apa saja yang Tertarik, mandiri, ya bernalar kritis, kreatif, gotong royong, ya. iya. Jadi tertarik profil pelajar Pancasila. Jadi ada di situ anak-anak sekali-kali ini tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap pembelajaran yang kita buat kita tidak kita harus mengaitkan dengan ketuhanan atau ketakwaan anak-anak kepada Sang Pencipta. Jadi baik itu pembelajaran modul kita ataupun pembelajaran media pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak selalu kita kaitkan dengan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi agar kelak anak didik kita itu tertanam dalam jiwa mereka rasa ketakwaan dan kecintaan terhadap Sang Pencipta. Nah, selanjutnya ada mandiri. Ya, jadi anak-anak itu selain kita ajarkan ketuhanan, kita juga mengajarkan bagaimana cara anak kita belajar mandiri di dalam kelas. Misalnya saja saat kita memberikan tugas kepada mereka, sebaiknya kita sebagai seorang pendidik jangan langsung memberikan contoh kepada anak-anak, tapi biarkan anak-anak kita memikirkan bagaimana atau apa yang dia lakukan sesuai dengan keinginannya. Jadi kita di sini tidak boleh melarang anak-anak, jangan seperti itu, salah caramu. Nah, jadi kita biarkan saja lihat apa yang mereka berbuat. Nanti setelah itu kita klarifikasi apa yang kalian buat tadi. Ada kan biasa anak-anak kita kasih pembelajaran seperti ini, dia tidak mau. Jadi dia yang ambil yang lain. Jadi biarkan saja dia yang mengambil pembelajaran yang lain. Nanti kita tanya tujuan apa yang mereka buat. Seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini juga penting bagi anak-anak kita untuk pertumbuhan pemikirannya. Jadi bernalar kritis di sini anak-anak itu kita motivasi, kita berikan pertanyaan otomatis seperti sebelum kita memberikan pelajaran, misalnya ada hewan yang kita mau perkenalkan ke anak-anak itu, jangan langsung disebutkan anak-anak ini hewan apa ini apa namanya kucingnya itu makanannya begini. Nah, jadi kita kasih makan itu. Nah, kita tahu di dunia ini kita hidup itu bukan hanya sendiri, ada ciptaan Tuhan yang lainnya seperti manusia, binatang, sama. Nah, di sini kita akan belajar tentang
motivasi, mengontrol murid di sini yang dimaksud kita memberikan pemahaman yang terbaik kepada anak-anak kita. Misalnya ada anak-anak yang berkelakuan yang buruk, jangan kita cuma melihat saja dia seperti itu. Kita dekati dan berikan berikan dorongan atau motivasi sehingga dia tidak mengulang lagi perbuatannya yang salah. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan itu yang kita berikan kepada anak-anak itu mengandung positif ya Ibu. Jadi ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan penguatan positif. Jadi misalnya memberikan pemahaman yang salah. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah miskonsepsi yang salah ya tentang teori kontrol. Jadi kita tidak boleh sebagai seorang pendidik kita tidak boleh memaksakan apa itu pada anak-anak, memaksakan ya memaksakan keinginannya. Nah, kalau dalam belajar kita jelaskan. Jadi kalau anak-anak yang belajar ini ya silakan kasih pelajaran itu. Jangan kita fokusnya pada keinginan kita, tapi kita biarkan saja karena kita mau belajar apa. Nanti kita kan di sini kan cuma sebagai guru kita hanya memberikan pemahaman dasar kepada kita. Kemudian ada miskonsepsi tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah jadi ada membuat rasa bersalah di sini akan melalui apa yang dimaksud dengan posisi membuat rasa bersalah sebagai seorang guru. Kita lanjutkan. Di sini ada tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi silakan ibu perhatikan ada di sini stimulus respon. Ini kata-kata stimulus respon. Dan di sebelahnya ada teori kontrol. Jadi teori kontrol itu yang harus sesuai, yang harus kita terapkan. Nah, seperti contohnya di sini, contoh responnya yaitu realitas. Dia yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kan tidak mungkin kan teman kita bisa mengontrol kita. Mereka sendiri karena aku mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ada pemaksaan ada pada saat pendidikan. Bukan jaga. Jadi ada pembiasaan tidak jaga. Kemudian kita sudah mengalami seperti itu. Nah, di sini kayak contohnya ya, kita harus menentukan kolaborasi dan menciptakan tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu respon model berpikir menang kalah. Menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya model berpikirnya yaitu menang. Ya. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjutkan saja? Lanjut. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, yang sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa ya yang Ibu ketahui tentang disiplin positif? Disiplin apa itu disiplinnya? Disiplin Mematuhi aturan yang berlaku. iya betul sekali. Selain itu Bu, ada buku yang lain? Apa itu disiplin positif? Ya, jadi baiklah, saya akan memberikan pemahaman tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu asal kata dari kata disiplina, yang berarti belajar. Ya, jadi belajar. Nah, disiplin
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang tinggi dalam perubahan perilaku anak yang lebih baik. Jadi ya Bu, tetap di sini fokus kita adalah peserta didik kita. Bagaimana cara kita menciptakan suasana disiplin atau menanamkan rasa disiplin itu kepada anak didik kita. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan. Jadi kita bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran setiap anak didik kita dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward serta hukuman. Itu ya, tujuan dari disiplin positif. Bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi salah satu contoh yang bisa saya berikan di sini kita membagikan sebuah institusi di mana kita organisasi dalam organisasi ini kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasitis. Jadi ini harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Selanjutnya ada Ibu Primary Yes Program atau disingkat dengan PYP. Nah, PYP ini meliputi ada di sini terdapat tentang toleransi, rasa saling menghormati, integritas kita, kemudian mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen bersama tentunya dengan organisasi yang telah kita didirikan. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau lifestyle.
tentang manusia yang berbudaya, bisa tentang penguasaan. Penguasaan di sini di mana kita ingin selalu dihargai, selalu menghargai diri kita. Ya, kita ingin menghargai diri, kemudian kita memiliki sesuatu lembaga atau memiliki sesuatu apa, kemudian berprestasi dan cara kita membuktikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan di sini seperti memilih, memilih pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi itu merupakan kebebasan yang mandiri, kebebasan dalam berkebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika keempat ini sudah terpenuhi, kita harus juga memiliki itu kebutuhan kesenangan. Contohnya apa Ibu? Contohnya dalam seperti kita saat belajar, tidak mungkin kan kita belajar terus, kita butuh refreshing, ya kita butuh bermain, kita butuh humor, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi. Jadi pada anak didik kita juga seperti itu Bu. Jika kita sudah memberikan pelajaran kepada anak didik kita tidak keras, kita jangan terpaku hanya mementingkan mengejar kayak kejar tayang. Ini harus terpenuhi, ini harus selesai. Jangan lagi seperti itu Bu, karena anak-anak itu akan merasakan kebosanan juga di dalam dirinya. Kalau baiknya bisa kebutuhannya itu kita juga berikan semacam permainan atau humor atau ice breaking di dalam kelas. Agar anak-anak kita itu selalu merasa termotivasi dalam belajar, tidak bosan. Jadi ketika kelimanya ini sudah terpenuhi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi jika ada salah satunya kira-kira yang tidak bisa terpenuhi, apa yang akan terjadi? Itulah yang akan menyebabkan hal-hal yang negatif pada anak didik kita. Misalnya ada yang memukul, yang apakah, karena ini kebebasan dari setiap kebutuhannya itu ada yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus perhatikan juga ini kalau mengajar. Kita harus lihat, kira-kira anak itu kenapa ya? Kenapa dia itu seperti itu, akan ke sekolah,
kelas, kenapa bukan pada saat kelas? Sekarang jawabannya itu sama. Jadi ini contoh-contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Di sini ada, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, lihat yang demokrasi dan contoh kamunya tadi. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita bisa langsung data-datanya. Jadi, saat kamu melihat sekolah atau kelas kamu berantakan, maka kamu tahu konsekuensi dan juga apa yang akan terjadi adalah kelas ini kotor. Apakah kamu akan tenang belajar? Apakah kamu senang dan tempat yang kotor? Kemudian apa yang akan kamu lakukan jika kelas kamu kotor seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Mengambil sapu, apa tempat sampah dan sebagainya untuk membersihkan bersama kelas itu. Sehingga yang membuat saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas lain. Lanjut kita pembelajaran tentang segitiga revolusi. Nah, ini yang paling penting ini adalah ini biasa dengar ya atau apa? Melalui kita bagaimana? Apakah baru atau bukan baru? Mulai berarti? Ya, bagaimana? Mungkin ini kata baru atau sudah pernah didengar ini? Baru kan? Ya, ini merupakan hal baru ya. Yang kita dengar yang saya sebelum masuk ke dalam penggerak, saya sebelumnya tidak tahu apa itu segitiga revolusi. Namun ketika saya sudah masuk di pendidikannya, saya sudah belajar tentang apa itu segitiga revolusi. Jadi segitiga revolusi itu adalah merupakan proses dialog. Jadi proses dialog yang kita jalankan oleh seorang pendidik agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada juga di sini nilai apa tadi yang nilai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini nilai mandirinya dan bertanggung jawab. Itu yang dikatakan di sini. Bagaimana tahapannya? Ya, kita lihat di sebelah sana ada segitiga diskusi. Jadi tahapan yang pertama yang harus kita lakukan jika ada anak-anak yang mengalami masalah, kita harus menstabilkan identitas. Jadi identitas itu apa? Kemudian ada validasi dengan yang salah dan yang ketiga ada yang menanyakan keyakinan.
Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Karena kamu tadi itu istilahnya aku diajar ibu diajar oleh kamu. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di mana ini sebagai seorang pendidik, salah kata yang harus disampaikan kepada diri saat mengalami informasi, kita menanyakan apa keyakinan kelasnya. Kita kembalikan kepada anak ini kita tentang aturan-aturan yang telah kita buat di dalam kelas itu saat mereka memiliki kesalahan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kalian sepakati bersama. Ini nilai-nilainya tadi dari dulu tidak bisa ini, kita tidak bisa melanggar, tidak bisa mengganggu. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang bisa ya, kita terlalu pembahasan untuk ada kita dan kita bisa sesuaikan. Nah, kira-kira kalau kamu mau menyesuaikan yang tadi kamu lakukan sudah betul salah. Jadi kenapa kamu ingin menjadi orang yang kamu seperti ini, nanti kalau besar bagaimana? Kalau kamu perilaku seperti ini, mengumpulkan salah ingin menjadi apa? Seperti apa kamu berlaku? Baiklah, selanjutnya di sini ada di sini sebuah kasus ya, kemarin antara kita dan si kita dan Noel. Di mana si Atika saat belajar bersama temannya itu tiba-tiba saat bermain tiba-tiba mengambil punya Noren, mengambil punya Noren dengan tidak meminta izin terlebih dahulu. Jadi sebelum saat kejadian itu ada seorang teman yang melihat sudah validasi tindakan ini tadi ada di awal yang waktu kita ini membiasakan anak untuk berkata jujur ya. Masuk di modul dia butir 3 kemarin saya kasih masuk di situ. Jadi kita validasi apa kenapa kamu seperti itu nah kira-kira yang kamu lakukan itu sudah betul atau salah. Kemudian bagaimana caranya kamu mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Kira-kira apa yang kamu harus lakukan setelah kamu memukul temanmu. Kita validasi. Jadi setelah anak ini menemukan solusinya bahwasanya dia ingin memohon maaf kepada teman yang telah dia pukul tadi.
Kenapa kita harus membuat keyakinan keras?